Sungguh pemimpin brilian dan cerdas. Bikin Epic selalu menjadi bahagia. Erick Thohir berikan komentar penuh makna setelah timnas Indonesia menang tipis atas Myanmar di ASEAN Cup 2024. Setelah kemenangan tipis timnas Indonesia atas Myanmar, Erick Thohir memberikan komentar yang penuh harapan dan semangat untuk masa depan sepak bola Indonesia. Apa saja yang disampaikan oleh sang Menteri BUMN yang juga Presiden PSSI ini terkait perjalanan timnas di ASEAN Cup 2024? Simak pernyataan lengkapnya. Shin Tae-yong bongkar rahasia kemenangan timnas Indonesia. Apa kekuatan utama mereka? Setelah berhasil menumbangkan Myanmar, Shin Tae-yong akhirnya mengungkapkan faktor kunci yang membuat timnas Indonesia tampil luar biasa. Apa yang sebenarnya menjadi keunggulan tersembunyi mereka? Temukan jawabannya di sini. Pelatih Vietnam diingatkan jangan remehkan pemain muda timnas Indonesia. Mereka bisa jadi ancaman. Meskipun timnas Indonesia dipenuhi pemain muda, kekuatan mereka tidak bisa dianggap enteng. Pelatih Vietnam diberi peringatan keras agar tidak meremehkan potensi besar yang dimiliki para pemain muda Indonesia. Siapa saja yang bisa menjadi bintang kejutan dalam pertandingan mendatang? Shin Tae-yong belak-belakan ungkap alasan lindungi Rafael Struijk dan Asnawi di laga timnas Indonesia versus Myanmar. Setelah pertandingan sengit melawan Myanmar, Shin Tae-yong akhirnya berbicara jujur tentang keputusan penting yang dia ambil untuk melindungi dua pemain kunci, Rafael Struijk dan Asnawi. Apa yang membuatnya mengambil langkah ini? Temukan penjelasan lengkapnya. Momen menegangkan. Marcelino Ferdinand jadi korban permainan kasar Myanmar. Akankah kariernya terancam? Marcelino Ferdinand, salah satu bintang muda Indonesia, disaksikan menjadi korban dari permainan kasar yang dilakukan oleh pemain Myanmar. Kejadian ini bisa berisiko mengancam perkembangan kariernya karena bisa cedera fatal. Simak selengkapnya untuk mengetahui apa yang terjadi dan apa dampaknya. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe dan cerdas. Bikin Epic selalu menjadi bahagia. Erick Thohir berikan komentar penuh makna setelah timnas Indonesia menang tipis atas Myanmar di ASEAN Cup 2024. Setelah kemenangan tipis timnas Indonesia atas Myanmar, Erick Thohir memberikan komentar yang penuh harapan dan semangat untuk masa depan sepak bola Indonesia. Apa saja yang disampaikan oleh sang Menteri BUMN yang juga Presiden PSSI ini terkait perjalanan timnas di ASEAN Cup 2024? Simak pernyataan lengkapnya. Erick Thohir apresiasi semangat timnas Indonesia usai kemenangan tipis atas Myanmar di ASEAN Cup 2024. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan komentar penuh semangat setelah timnas Indonesia meraih kemenangan tipis 1-0 atas Myanmar dalam laga perdana ASEAN Cup 2024 Piala AFF yang berlangsung di Stadion Tuwuna, Yangon, pada Senin 9/12/2024. Gol kemenangan bagi skuad Garuda tercipta lewat skema lemparan jauh yang dilakukan oleh Asnawi Mangkualam, di mana bola liar berhasil disundul ke gawang Myanmar oleh Dekport FC tersebut. Dengan hasil ini, timnas Indonesia kini menempati posisi kedua klasemen grup B dengan 3 poin, berselisih 1 poin dari Vietnam yang juga meraih kemenangan besar 4-1 atas Laos. Setelah pertandingan, Erick Thohir mengungkapkan rasa bangga dan apresiasinya terhadap perjuangan para pemain muda Indonesia. 3 poin pertama untuk timnas Indonesia di ASEAN Championship 2024
tulis Erick Thohir di akun Instagramnya Senin malam. Timnas Indonesia tak pantang menyerah dan terus berjuang untuk meraih kemenangan. Semangat untuk pertandingan selanjutnya. Erick juga menyoroti pentingnya pengalaman internasional yang didapatkan oleh pemain-pemain muda Indonesia yang mayoritas berusia di bawah 22 tahun. Alhamdulillah, kita bisa memetik kemenangan 3 poin di laga pembuka. Setiap laga pembuka pastinya berat, apalagi mayoritas pemain kita adalah pemain muda, ungkapnya. Menurutnya, meskipun Indonesia mengandalkan pemain muda, pertandingan seperti ini sangat berharga untuk menambah jam terbang mereka di level internasional. Awal yang bagus, apalagi Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 ini didominasi oleh pemain-pemain yang banyak bermain di liga domestik. Artinya, jam terbang mereka bertambah dengan membela timnas, lanjut Erick. Erick berharap bahwa seiring berjalannya turnamen, para pemain muda Indonesia akan terus berkembang dan menunjukkan peningkatan performa yang signifikan. Semoga para pemain timnas Indonesia yang merupakan yang paling muda di antara peserta lainnya bisa terus meningkat performanya, tutup Erick Thohir dengan optimisme tinggi. Dengan kemenangan ini, Timnas Indonesia semakin siap untuk menghadapi laga-laga selanjutnya di ASEAN Cup 2024. Dan para penggemar sepak bola Indonesia tentunya berharap skuad Garuda bisa melanjutkan momentum positif mereka. Shin Tae-yong bongkar rahasia kemenangan Timnas Indonesia. Apa kekuatan utama mereka? Setelah berhasil menumbangkan Myanmar, Shin Tae-yong akhirnya mengungkapkan faktor kunci yang membuat Timnas Indonesia tampil luar biasa. Apa yang sebenarnya menjadi keunggulan tersembunyi mereka? Temukan jawabannya di sini. Bahagia buat penggemar Timnas Indonesia, skuad Garuda awali ASEAN Cup 2024 dengan kemenangan tipis atas Myanmar. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan bahwa tekad yang kuat menjadi kunci kemenangan Timnas Garuda atas Myanmar dengan skor 1-0 pada laga perdana mereka di ASEAN Cup 2024. Meskipun tim yang sebagian besar diisi oleh pemain muda ini sempat kesulitan dan kurang kompak di babak pertama, mereka mampu bangkit di babak kedua dan mencetak gol yang membawa mereka meraih 3 poin penting. Shin Tae-yong menilai pertandingan pertama selalu menghadirkan tantangan berat, terutama karena tim harus beradaptasi dengan atmosfer turnamen. Menurutnya, sepak bola bukanlah olahraga individu, melainkan permainan tim yang melibatkan peran semua pemain di dalam dan luar lapangan. Semua pemain baik yang turun ke lapangan maupun yang berada di luar telah berusaha menunjukkan performa terbaik mereka untuk tim. Saya pikir Anda tahu bahwa sepak bola bukanlah olahraga individu. Jadi semua pemain di dalam atau di luar lapangan memiliki peran penting dan berusaha memberikan yang terbaik, ungkap Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini juga menekankan pentingnya tekad dan semangat juang para pemain. Semua pemain memiliki energi, semangat, dan keinginan yang kuat untuk menang. Itulah alasan mengapa kami bisa memenangkan pertandingan ini, tambahnya. Kemenangan ini tentu menjadi modal yang sangat berharga untuk perjalanan Indonesia di turnamen ini. Shin Tae-yong berharap kemenangan ini bisa memotivasi tim untuk meraih hasil maksimal di pertandingan selanjutnya. Timnas Indonesia kini berada di posisi kedua klasemen sementara, bersama-sama mengoleksi 3 poin dengan Vietnam yang lebih unggul selisih gol setelah menang telak atas Laos.
Skuad Garuda akan kembali ke Indonesia pada Selasa dalam kurung 10/12 dan bersiap menghadapi Laos di Stadion Manahan, Solo pada Kamis dalam kurung 12/12. Kemenangan di laga tersebut sangat penting untuk menjaga momentum sebelum bertandang ke markas Vietnam pada minggu mendatang. Dengan kemenangan ini, Timnas Indonesia semakin optimis untuk meraih sukses di ASEAN Cup 2024. Pelatih Vietnam diingatkan jangan remehkan pemain muda Timnas Indonesia. Mereka bisa jadi ancaman. Meskipun Timnas Indonesia dipenuhi pemain muda, kekuatan mereka tidak bisa dianggap enteng. Pelatih Vietnam diberi peringatan keras agar tidak meremehkan potensi besar yang dimiliki para pemain muda Indonesia. Siapa saja yang bisa menjadi bintang kejutan dalam pertandingan mendatang? Pengamat Vietnam ingatkan Vietnam tak meremehkan Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Dalam ajang ASEAN Cup 2024, Timnas Indonesia telah memulai perjuangannya dengan kemenangan tipis 1-0 atas Myanmar di laga perdana Grup B yang berlangsung di Thuwun Nah Stadium, Yangon, Senin 9/12/2024. Kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi skuad Garuda yang mayoritas dihuni pemain muda. Meski begitu, kemenangan Indonesia tak luput dari perhatian pengamat sepak bola Vietnam, Quang Huy, yang mengingatkan tim asuhan Kim Sang-sik agar tidak meremehkan kemampuan Indonesia. Quang Huy mengungkapkan bahwa meskipun Vietnam sukses meraih kemenangan telak 4-1 atas Laos pada laga yang sama, hasil tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kekuatan mereka jika harus menghadapi Timnas Indonesia. Vietnam memang lebih unggul dalam hal jumlah gol, namun menurutnya, kedua tim menunjukkan kesulitan yang serupa dalam mencetak gol pada babak pertama. Vietnam baru mampu mencetak gol setelah babak kedua, hal yang juga terjadi pada Timnas Indonesia dalam laga melawan Myanmar. Vietnam memang lebih unggul karena mereka mencetak 4 gol. Namun, saya mengingatkan pelatih Kim Sang-sik dan tim untuk tetap waspada. Laos tidak sekuat Indonesia dan meskipun Indonesia hanya menang tipis 1-0, pemain-pemain muda mereka memiliki kualitas yang patut diwaspadai, ujar Quang Huy. Ia menilai bahwa meskipun Indonesia mengandalkan pemain muda, kualitas permainan mereka cukup menjanjikan. Pengamat asal Vietnam ini juga memuji penampilan Vietnam dalam pertandingan perdana tersebut. Ia percaya bahwa tim yang dipimpin Kim Sang-sik akan menjadi salah satu favorit juara di ASEAN Cup 2024. Vietnam memiliki semangat yang luar biasa. Dengan banyaknya pemain muda berbakat, khususnya Nguyen Xuan San, saya yakin Vietnam bisa menjuarai turnamen ini, kata Quang Huy penuh percaya diri. Namun, Quang Huy juga mengingatkan Vietnam untuk tidak terlena. Ia mengakui kualitas pemain muda Timnas Indonesia yang banyak berasal dari tim U22. Meski Indonesia mengandalkan pemain muda, mereka tidak boleh dianggap remeh. Pemain-pemain muda Indonesia memiliki potensi luar biasa dan bisa memberikan kejutan, tambahnya. Quang Huy memprediksi bahwa persaingan di grup B akan berlangsung sangat ketat. Ia memperkirakan Vietnam dan Indonesia akan saling berebut posisi pertama dan kedua, dengan pertandingan mendatang diperkirakan akan sangat seimbang. Meski Vietnam lebih berpengalaman dan bermain di kandang, saya yakin Indonesia akan memberikan perlawanan sengit, pungkasnya. Dengan laga selanjutnya yang melibatkan kedua tim, para penggemar sepak bola Indonesia pasti menantikan pertandingan seru antara Vietnam dan Timnas Indonesia yang berpotensi memperebutkan posisi puncak grup.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. Shin Tae-yong blak-blakan ungkap alasan lindungi Rafael Struijk dan Asnawi di laga Timnas Indonesia versus Myanmar. Setelah pertandingan sengit melawan Myanmar, Shin Tae-yong akhirnya berbicara jujur tentang keputusan penting yang dia ambil untuk melindungi dua pemain kunci, Rafael Struijk dan Asnawi. Apa yang membuatnya mengambil langkah ini? Temukan penjelasan lengkapnya. Shin Tae-yong jelaskan alasan tidak menurunkan Rafael Struijk dan Asnawi Mangkualam sebagai starter pelatih Timnas Indonesia. Shin Tae-yong mengungkapkan alasan dibalik keputusan tidak menurunkan Rafael Struijk dan Asnawi Mangkualam sebagai starter pada laga kontra Myanmar di grup B ASEAN Cup 2024 yang berlangsung di Stadion Tuwuna, Yangon pada Senin 9/12/2024. Meski keduanya tidak bermain sejak awal, skuad Garuda berhasil meraih kemenangan 1-0 berkat gol yang dicetak oleh Asnawi pada menit ke-76. Dalam pertandingan tersebut, baik Rafael Struijk maupun Asnawi Mangkualam baru diturunkan pada babak kedua, tepatnya pada menit ke-46. Struijk menggantikan Zanadin Faris, sementara Asnawi masuk menggantikan Alfrianto Niko. Ternyata, keputusan Shin Tae-yong untuk tidak menurunkan kedua pemain tersebut sejak awal berkaitan dengan kondisi fisik mereka. Shin Tae-yong menjelaskan terkait Rafael dan Asnawi, Rafael baru datang kemarin dan Asnawi kelelahan. Jadi, saya sebenarnya berpikir mereka bisa bermain maksimal 45 menit atau sekitar 30 menit. Alasan saya tidak memasukkan keduanya di babak pertama adalah karena masalah perlindungan. Saya ingin melindungi kondisi fisik para pemain. Rafael Struijk memang baru bergabung dengan Timnas sehari sebelum laga melawan Myanmar pada Minggu 8/12/2024. Sementara Asnawi baru selesai bertanding bersama klubnya, Port FC, di ajang AFC Champions League 2 sebelum langsung terbang ke Myanmar. Meski tidak dimainkan sejak awal, kontribusi keduanya terbukti penting bagi kemenangan Indonesia. Dengan kemenangan ini, Timnas Indonesia kini mengumpulkan 3 poin dan bersiap untuk laga selanjutnya melawan Laos di Stadion Manahan, Solo pada 12 Desember 2024. Momen menegangkan. Marcelino Ferdinand jadi korban permainan kasar Myanmar. Akankah kariernya terancam? Marcelino Ferdinand, salah satu bintang muda Indonesia, disaksikan menjadi korban dari permainan kasar yang dilakukan oleh pemain Myanmar. Kejadian ini bisa berisiko mengancam perkembangan kariernya karena bisa cedera fatal. Simak selengkapnya untuk mengetahui apa yang terjadi dan apa dampaknya. Bahagia buat penggemar Timnas Indonesia, kemenangan dengan catatan keras terhadap Myanmar. Kemenangan 1-0 yang diraih Timnas Indonesia atas Myanmar pada laga perdana grup B ASEAN Cup 2024, Senin 9/12. Memang membawa kebahagiaan bagi para supporter. Gol tunggal yang dicetak oleh Asnawi Mangkualam memastikan Indonesia meraih 3 poin penuh. Namun di balik kemenangan tersebut ada sorotan tajam terkait perilaku kasar yang diperlihatkan oleh pemain Myanmar selama pertandingan. Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji menanggapi dengan sangat kecewa atas aksi-aksi keras yang dilakukan oleh tim Myanmar terhadap pemain Indonesia.
Dia menilai bahwa permainan kasar tersebut dapat membahayakan karier sepak bola para pemain Indonesia. Permainan seperti ini sangat berisiko, bisa mencederai dan bahkan mengakhiri karier seorang pemain, ungkap Sumarji. Dalam laga tersebut, ada 2 insiden yang memicu kekhawatiran. Pertama, ketika kaki pemain Myanmar mengenai kepala gelandang Indonesia, Arkan Fikri. Meski insiden tersebut jelas berbahaya, wasit hanya memberikan kartu kuning kepada pemain Myanmar yang membuat asisten pelatih timnas Indonesia Shin Sang-gyu merasa kecewa dan protes keras. Insiden kedua melibatkan Marcelino Ferdinand yang terkena tendangan bola tepat di kepala saat terjatuh. Beruntung ia tidak mengalami cedera serius. Sumarji menegaskan bahwa perilaku kasar ini tidak mencerminkan semangat fair play dalam sepak bola. Kami sangat khawatir ini bisa merugikan pemain kita. Jika terus terjadi, bisa berakibat fatal, tegasnya. Sebagai respons, PSSI berencana mengirimkan surat protes kepada AFF, berharap agar Myanmar mendapat teguran dan lebih berhati-hati dalam bermain. Kendati demikian, perjuangan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 belum selesai. Setelah kemenangan atas Myanmar, Indonesia akan menghadapi Laos pada laga kedua grup B di Stadion Manahan, Solo, Kamis (12/12). Dukungan para supporter tentu sangat berarti, dan timnas Indonesia akan terus berusaha untuk menjaga performa terbaik mereka, sambil berharap agar pertandingan selanjutnya berjalan dengan lebih fair dan aman bagi semua pemain.